Yeay. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya guys ya, yaitu Kak Xenia. Halo Kak. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sini aman, macet gitu? Aman, seperti biasa kalau masyarakat. Boleh Kak perkenalan diri dulu ke kami Kak? Oke. Yang sebelumnya terima kasih udah diundang di sini di podcast Nurul Fikri ya. Jadi saya Xenia, saya dulu angkatan pertama SDIT Nurul Fikri. Angkatan pertama tahun 2016. Terus saat ini saya kesibukannya sebagai mahasiswa kedokteran. Udah di tahap kemarin habis selesai koas, lagi menunggu ujian kompetensi di bulan November. Mohon doanya. Nanti jadi insya Allah bulan November kalau lulus insya Allah sumpah dokter. Tiba-tiba di rumah sakit kita Ketemuan. Iya. Wah. Jadi, tapi semoga nggak ketemu sih sebenarnya. Bukan kita semua. Oh iya. Oh iya. Ketemu lagi jadi dokter juga ya kan? Oh iya. Boleh. Amin. Amin. Ya. Kakak itu kuliah di mana Kak? Kalau kuliah aku di Universitas Lampung di Sumatera. Berarti kalau Universitas Lampung itu masuk PTN ya Kak? Terus PTN. Itu Kakak masuk ke Universitas Lampung itu masuk lewat jalur apa Kak? Ya, kalau waktu pas lagi zaman aku, mungkin sekarang udah beda ini yang penamaannya dulu lewat jalur SNMPTN itu berbasis nilai rapot kayak gitu. Jadi nilai rapot di-upload di situ, rapot terus segala macam sertifikat, terus baru sama mereka diolah, baru ini masuk ke sana gitu. Terus udah sih itu aja langsung alhamdulillah masuk. Kakak itu lulus kuliahnya kapan Kak? Untuk kedokteran itu kan dibagi ya, ada yang tahap preklinik, yang sarjana kedokterannya itu aku tahun 2021 awal. Terus kalau misalnya untuk prekliniknya itu belum lulus gitu karena tadi masih nunggu ujian. Untuk kliniknya itu belum lulus karena masih nunggu ujian kompetensi itu. Kakak ini kuliah biar dapat sarjana kedokteran itu berapa tahun? Oh, untuk tahapannya ya. Jadi kalau kedokteran itu tadi ya ada yang preklinik dulu. Preklinik itu sekitar 3,5 tahun. Nanti kita belajar tentang basic-basicnya kayak gitu, basic-basicnya sama belajar perbagian kedokteran jantung misalnya, paru ataupun obgyn kandungan, terus kedokteran lain itu sekitar 3,5 tahun atau 7 semester kayak gitu. Di situ kita juga belajar tentang skill, tapi skillnya memang nggak langsung ke pasien, tapi ke phantom kita bilangnya atau ke manekin kayak gitu. Jadi semua skill itu ya nggak ke pasien kayak gitu. Terus itu 3,5 tahun. Kalau 3,5 tahun udah selesai, itu selesainya dari kita menyelesaikan skripsi. Kita skripsi, nanti tergantung skripsinya sih cepat atau enggak. Tapi kalau paling cepat ada 3,5 tahun. Terus habis itu lanjut ke tahap klinik, tahap koas itu sekitar 2 tahun kurang. Terus kalau koas kita setelah itu kita lakukan PPD, ujian kompetensi, sumpah dokter. Setelah sumpah dokter kita 1 tahun dulu internship gitu. Di internship itu kalau koas tadi kita langsung ke pasien, internship juga langsung ke pasien, tapi posisinya kita udah bekerja, jadi kita udah digaji pada saat itu. Tuh, jadi internship itu kita belum boleh, sebelum internship kita belum boleh praktek gitu, karena belum keluar tuh yang namanya surat izin praktek kayak gitu. Jadi memang internship dulu 1 tahun baru kita dapat SIP sehingga bisa praktek di mana pun. Lama juga ya Kak? Ya prosesnya kalau hitung-hitungan matematika lama gitu, apalagi kalau misalnya sekarang masih tahap SMP nih, belum SMA, belum ini segala macam, itu kesannya lama, tapi kalau udah dijalanin ya nggak selama itu. Happy aja ya, di mana pun happy ya. Santai aja. Iya. Santai. Kakak itu kan sebagai mahasiswa kedokteran, suka duka sebagai mahasiswa kedokteran itu apa sih Kak? Kayak misalkan membagi waktunya belajar antara istirahat gitu Kak. Untuk suka dukanya, aku dari dukanya dulu ya. Misalnya kalau dukanya itu kalau dibandingin sama fakultas lain, mungkin memang terkesan tuh lebih padat di kedokteran gitu. Karena kan
gimana caranya biar kita ini dokter gitu, kita dipersiapkan untuk nantinya terjun di masyarakat, menangani yang sakit, otomatis gak boleh ngasal kayak gitu. Jadi dipadetin tuh dari 3,5 tahun, lanjut 2 tahun koas, sama 1 tahun internship kayak gitu. Jadi kesannya kayaknya walaupun padat itu suatu yang worth it, karena kita juga akan menangani hal yang nggak semudah itu kayak gitu. Jadi itu kayak mungkin beban tersendiri waktu itu awal-awal, kaget gitu sama jadwalnya, sama diburu-burunya, karena kita harus selesai misalnya lagi tema ini harus selesai di minggu ini, berikutnya udah nggak ada lagi review yang tema ini, kita ganti lagi tema lagi, ada topik pembelajaran. Itu yang kadang aku merasa susah banget gitu untuk ngejarnya kayak gitu. Tapi di mindset aku adalah ya udahlah, kita nggak usah yang kayak terburu-buru akan hal itu gitu. Ya udah pelan-pelan aja gitu. Yang penting tiap hari kita punya progres, kita lebih baik daripada hari yang sebelumnya gitu. Itu yang akhirnya aku kayak udah yang penting make it progress gitu. Sedikit tapi it's still tetap terhitung gitu, tetap bisa diperhitungkan ya udah jalan aja kayak gitu. Sama karena kuliah ya, semua juga kuliah pasti merasakan homesick nantinya pasti, kecuali kalau memang orang tua juga ikut pindah gitu. Aku merasa homesick sempat, terus merasa kayak sendiri, terus yang beratnya kedokteran, terus akhirnya aku nggak bisa, susah buat coping kayak untuk bisa nyenangin diri karena merasa sendiri. Tapi lama-lama juga merasa ya beradaptasi gitu, jadi senang. Kalau untuk senangnya banyak banget senangnya, karena kita bareng-bareng, kita susah bareng. Jadinya momen-momen bareng-bareng teman-teman itu, momen-momen bareng belajar bareng senior, belajar bareng dosen langsung yang memang juga dokter, itu menurut saya sendiri adalah hal yang menyenangkan. Kesannya kan aku pernah ya lihat di sosial media, di TikTok itu ada kayak ujian yang apa ya namanya, OSCE yang ada belnya gitu. Nah itu kayaknya tuh tegang gitu. Kakak tegang nggak? Kayak ujian OSCE ya, OSCE itu panjangannya Objective Structured Clinical Examination. Itu memang kita alami nanti per semesternya akan ada ujian itu. Awalnya tegang, awalnya kayak nggak tahu harus kayak gimana. Jadi memang ujian itu tuh kita pura-pura jadi dokter gitu. Jadi kita masuk ruangan, kita ada soal di depan, terus kita masuk ruangan, kita jadi dokter. Kita ya udah dikasih waktu 10 menit untuk bisa dari A sampai Z, kita harus tahu ini pasien kenapa, baru kita penanganan kayak gimana gitu. Awalnya mungkin tegang ya, tapi lama-lama kayak karena udah terbiasa tiap semester yang menghadapi gitu, jadi kayak ya udah dibuat asik aja, dibuat kayak bismillah. Ya emang ini rasa yang memang tegang ini lah, saya masuk biasanya banyak tegang. Jadi santai aja ya. Dibuat santai walaupun tetap tegang ya, itu ada, tapi ya udah dibuat enak aja, dibuat nyaman aja dengan tegangan itu. Kan kakak kan sebagai mahasiswa kan udah lulus ya, udah lulus sebagai mahasiswa, udah belum jadi dokter, tapi aku udah lulus aja yang dokteran. Jadi kakak itu udah punya sarjana kedokteran. Kakaknya sendiri di keluarga itu ada yang berprofesi sebagai dokter juga atau enggak? Kalau misalnya dari orang tua itu nggak ada, saudara-saudara juga nggak ada ya. Tapi memang ada background kesehatan. Jadi kalau ayah aku itu radiografer yang disebut ronsen itu. Kalau ibu itu ini di laboratorium. Tapi sebenarnya nggak mesti harus ada background kesehatan atau harus dokter dia ini baru bisa masuk kedokteran tuh enggak. Banyak teman-teman aku yang sama sekali nggak ada background keluarganya di kesehatan. Berarti kalau kakak lulus kakak jadi dokter pertama gitu di keluarga? Insya Allah. Biasanya kan lagi heboh ya di situasi dari mana itu tentang isu hierarki. Kakak tahu nggak isu hierarki itu gimana? Ini tanggapan kakaknya itu kayak gimana? Kalau tanggapan aku masalah hierarki itu sebetulnya pada saat aku kan pendidikan dokter umum ya,
pada saat pendidikan dokter umum itu nggak kelihatan sih, nggak ada masalah senior junior tuh nggak ada sama sekali gitu. Kita yang kayak ya udah saling menghormati aja, senior itu menghormati yang muda, junior itu menghormati senior, kayak nggak terlalu kelihatan gitu. Mungkin kelihatannya itu pada saat pendidikan dokter spesialis gitu, dan itu juga hanya di beberapa universitas kayak gitu. Nggak semua universitas yang pendidikan dokter spesialis itu terkesan ada semacam itu hierarki dari oh gue senior nih terus lo junior, lo harus lo harus ngikutin nama gue gitu. Tapi yang jelas dalam pendidikan itu menurut aku sendiri kita nggak perlu takut dengan hal-hal remeh-temeh gitu. Maksudnya remeh-temeh, maksudnya dalam artian sebetulnya hal itu bisa kita kendalikan gitu. Yang jelas niat kita harus lebih besar daripada ketakutan kita menurut aku. Jadinya apapun halangannya, apapun rintangannya, insya Allah kita bisa hadapi. Berarti kakak ini nggak pernah kena itu, kena senioritas gitu? Senioritas nggak, selama pendidikan nggak, senior itu masih baik semua. Jadi kayak aku bahkan dapet kayak info-info ujian, info-info catatan-catatan dari mereka, tips-tips itu dari mereka gitu. Jadi malah aku rasanya, terutama di univ aku ya, aku rasanya kayak yaudah saling rangkul aja, kita jadi saling kasih support aja gitu, senior sama junior. Berarti kakaknya baik-baik ya? Alhamdulillah ya. Ini ya pembicaraan berat ya. Ini kan kakak sekarang udah mau lulus gitu, maksudnya udah lulus kan, udah mau dapat gelar. Iya gitu kan. Nah itu tipsnya kak, biar tips belajar yang konsisten itu, biar konsisten. Tips belajar yang konsisten. Sebetulnya aku pribadi pun masih kadang menemukan saat-saat dimana aku kehilangan semangat untuk belajar, bosan ataupun merasa capek kayak gitu. Tapi balik lagi ke niat awal gitu. Niat awal kita ini belajar untuk apa? Kita ini mendapatkan ilmu untuk apa gitu. Misalnya kayak untuk jadi dokter, niat aku di awal adalah biar nantinya aku bisa terjun di bidang yang mana aku bisa berusaha dengan maksimal, dan dengan itu aku bisa mendekatkan diri ke Allah. Aku bisa meraih surga dengan jalan ini kayak gitu. Jadi pada saat aku down segala macam ya aku ingat lagi, niat aku tuh bukan cuma gelar gitu. Niat aku tuh membantu orang kayak gitu. Jadi jangan asal-asal kayak gitu. Jangan capek. Kita memang wajar kita capek. Wajar kita lelah, tapi jangan berlama-lama di situ gitu. Berusaha lagi gitu, bangkit lagi kayak gitu. Kalau untuk tips belajarnya menurut aku tiap orang beda-beda. Tiap orang pasti punya metode belajar yang beda-beda. Kalau misalnya aku lebih suka baca sama nonton video. Jadi aku nonton video dulu, aku pahami dulu, oh ini bahas materi tentang gini nih secara garis besar, baru aku ke buku gitu, baru oh ini yang tadi di video diajarin nih gitu. Terus karena kalau kedokteran juga banyak kayak video-video, tapi kebanyakan memang bahasa Inggris videonya, tapi ya nggak masalah gitu kan. Baru belajar buku, karena kalau udah langsung buku aku biasanya langsung ngantuk kayak gitu. Bukan video dari video dulu baru buku, karena aku udah tahu garis besarnya gitu sih. Dari video ya, boleh Tergantung banget. Boleh kalau tipenya diskusi ya diskusi sama teman-teman yang beda-beda. Kakak tuh pernah nggak sih kak lagi belajar gitu kan, tapi tiba-tiba ada teman gitu ngajak main gitu, atau nggak ngajak kayak bro nggak usah aja bisikan gitu. Iya. Pernah kadang kalau misalnya aku di preklinik pada saat pendidikan biasa itu, circle aku adalah orang-orang yang mirip sama aku gitu. Jadi kita yang nggak suka main, yang saling support aja gitu. Jadi nggak terlalu berat. Jadi jarang ada bisikan kayak main yuk atau gimana segala macam. Dia tahu aja pada saat waktunya belajar, pada saat waktunya main ya main kayak gitu. Tapi pada saat dunia klinik, pada saat OAS itu circle aku tuh lebih luas gitu, karena aku dipertemukan sama orang-orang lain. Mungkin kakak tingkat yang kemarinnya itu
lulus atau segala macam itu ada di situ juga gitu, atau ada tingkat justru yang udah keduluan lulus itu bisa aja di situ gitu. Jadi kayak campur dengan circle yang berbeda, itu yang kadang suka ada bisikan-bisikan gitu. Tapi yang jelas kembali lagi kalau kita punya prinsip, kita tahu kebutuhan kita tahu kelebihan kekurangan kita bisa kendalikan itu gitu. Kita bisa kendalikan, oh saya ini belum paham nih materi ini gitu, tapi udah diajak main, nanti dulu aja deh, ini besok mau ujian misalnya, aku masih ini ya udah nanti itu dia sih. Yang penting kita punya pendirian, punya prinsip, udah pada saat itu memang harusnya udah tahu gitu mana yang benar, mana yang salah. Semoga jauh Punya pendirian ya, biar tidak terhasut cuy. Mantap ya. Ya keren ya. Selama ini gitu kayak selama kuliah gitu atau sama sepanjang hidup gitu, ada nggak sih Kak hobi tersendiri yang Kakak sukai gitu sampai kayak bela-belain yang gitu juga? Maksudnya setiap kali bosan gitu, habis capek belajar gitu, ada nggak? Ya, jadi menurut aku ya, nanti sebetulnya bukan cuma jurusan kedokteran, mungkin jurusan-jurusan lain. Kadang kita tuh akan menemukan titik jenuh untuk kita belajar, kok itu aja belajarnya. Misalnya aku kok belajar kedokteran doang, jadi kita cari aktivitas lain yang bikin kita nggak burn out gitu. Kalau misalnya aku pribadi, kalau yang aktivitas di luar itu misalnya aku melukis, aku suka melukis tapi lukis yang kecil-kecil aja gitu, karena yang sempatnya itulah bisa melukis yang kecil-kecil itu. Atau aku pernah di waktu zaman skripsi atau lagi klinik juga sih, memang aku kadang burnout, aku ambil kursus, aku ambil les yang di luar dari kedokteran biar aku nggak burnout. Tapi aku tetap mikir gitu, aku cari kegiatan yang aku tetap mikir tapi aku nggak mikir kedokteran. Jadi aku ikut kelas bahasa Arab, aku ikut kelas tasin, ikut kelas tafis juga, itu sempat ada itu sih. Oh suka apa ya ternyata? Suka belajar gitu. Suka belajar. Susah ya. Gimana ya? Gak hobi, pengen aja punya skill atau punya. Tapi bukan berarti aku nggak main ya, aku tetap main ya. Sabtu Minggu aku tetap main. Kakak kan sudah pas ya? Sudah pas. Kakak itu kelasnya itu di mana? Kelasnya di mana? Kayak kalau misalnya untuk kelas itu biasanya sesuai sama lokasi universitas itu. Aku di Lampung, aku di RSUD di setempat, di RSUD Abdul Nur namanya kayak gitu. Dan kalau kelas itu kita nggak cuma di RS sebetulnya, kita juga di puskesmas, karena kita kan dokter umum, kita nggak ada kesukaan, jadinya nanti memang kita menangani di puskes juga gitu. Jadi aku ada rotasi 2,5 bulan di puskes, sisanya itu sekitar 2 tahun kurang ya, itu di rumah sakit satu. Berarti kan kakak kan udah masuk kelas selama 2 tahun ya? Ya. Kakak itu kelas itu sebelum punya sarjana kan? Atau setelah sarjana? Jadi syarat kita bisa koas, syarat kita bisa kepanitiaan ini itu kita udah lulus sarjana kedokteran dulu. Tuh, jadi yang 3,5 tahun tadi kita dapat gelar, baru kita lanjut ke tahap klinik, tahap koas. Makasih Kak Senia ya, udah datang ke podcast kami ya. Udah diundang di sini. Biar sama Tasya. Oke teman-teman, makasih sudah menonton ya. Kita baik. Perbincangan kami dan Kak Senia. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.